Oh iya. Jadi setelah besar lu mau jadi apa, Pak? Setelah besar mau jadi orang yang berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Fahri Muhammad Rosa YouTube channel dan selamat datang di BDG, Bicara Dalam Gulita. Oke, ini BDG episode kesekian. Gue lupa episode berapa. Nanti gue cek deh. Yang punya sendiri lupa. Gue yang punya konten, gue yang lupa gitu kan. Jadi buat yang belum tahu, BDG itu bukan Bandung ya. Ya lupakan itu. Jadi Bicara Dalam Gulita itu ya podcast ala-ala gitulah. Jadi gue di sini ngebahas topik-topik yang ya yang gue suka lah, topik-topik yang gue suka, yang menurut gue menarik akan gue bahas di sini, di luar topik review-reviewan HP yang biasa gue bikin gitu ya. Nah, dan kali ini gue lagi ada di rumah salah satu temen gue. Ini temen udah dari kecil lah ya. Udah pokoknya main bareng. Dan parahnya kalau kita ngejob, ada job-job band gitu, satu kamar mulu sama dia. Lu jangan gitu dong. Kesannya gue nanti lain loh. Oh, beda kesan ya? Beda kesan lu. Jadi gimana pesan dan kesan lu satu kamar sama gue gimana? Banyak makan. Oh, Oke. Tapi intinya ujung-ujungnya gue suruh bayar sendiri. jadi ya udah, nggak, dia sih enak aja. Makan ini. Iya, ujung-ujungnya gue bayar sendiri. Jadi ya apa enak. Ujung-ujungnya ini apa ngabisin pemborosan. Kalau makan terus dibayarin itu oke lah ya, guys. Pasti kalian juga suka kan. Ujung-ujungnya bayar sendiri gawat juga gitu ya. Nah, iya. Nah, ya ini dia Oki Alves. Halo Ki. Halo. Ya, ini dia juga punya channel YouTube, isinya seru-seru juga sih, ada tutorial gitar, tutorial apa biola segala macam. Kalian subscribe aja channelnya dia, nanti ya kalian bisa subscribe channelnya, gua taruh di pojok situ tuh di atas ya. Di atas ya. Lemari gue. Bisa diklik di situ. Dan ya daripada gue main nggak menghasilkan sesuatu gitu kan, tadi gue lagi biasalah bersemedi gitu kan, tiba-tiba gue dapat ide buat bikin konten gitu, dan jadilah konten ini gitu. Jadi gimana kabar lu Ki? Kabar gue ya begini-gini aja lah. Gini-gini ya, aja ya. Sehat, selalu ceria, happy ya. Happy selalu ya. Kantong aman kantong? Kantong ya mungkin ada yang mau masukin lagi. Iya mungkin. Ada yang mau nebelin. Kalau ada yang mau bikin tebel, gue juga mau sih buat upgrade perangkat YouTube gue. Gimana sih? Gue juga butuh. Jadi di sini gue mau ngomongin segala sesuatu yang pertama. Biasanya pertama itu kan menyenangkan. Ya nggak sih? Tergantung bro, tergantung. Tergantungnya? Ada pertama-tama menyedihkan. Oh gitu ya? Banyak macamnya kan. Tapi secara umum yang pertama itu biasanya nggak bakal dilupain, ya nggak sih? Kalau pacar pertama ya. Jangan ngebahas itu lah. Jangan ngebahas itu. Sedih kalau diceritain ya kan? Sedih. Nah itu berarti kan nggak menyenangkan kan? Ya, bener. Nggak selalu menyenangkan loh. Jadi gini, gue sama Oki ini kurang lebih punya hobi-hobi yang sama lah gitu. Musik, sama-sama main musik juga. Walaupun nggak jago ya. Walaupun kita biasa-biasa aja. Gadget juga ya ngikutin lah gitu. Terus komputeran segala macam kita juga ngikutin. Jadi ada beberapa kesamaan gitu kan. Nah dari yang sama-sama itu gue mau ngomongin di sini gitu. Tapi sebelum lanjut ke topik pembahasan, buat kalian yang belum subscribe, boleh subscribe dulu channel gue. Dan jangan lupa aktifin juga lonceng notifikasinya, biar kalau ada video baru dari gue, kalian bisa langsung dapat notifikasinya gitu. Nah, jadi Niki, lu kan main musik kan? Enggak, sekarang enggak. Sekarang enggak. Duduk. Tapi iya sekarang gue juga lagi duduk sih. Iya sekarang enggak. Nah, alat musik yang pertama lu pelajarin apa? Ini seru juga nih. Alat musik pertama kali gue pelajarin apa ya? Gitar. Wah, kapan tuh? Gitar itu, bentar, gue ingat. Oke, dulu gue waktu umur 6 tahun sampai 7 tahun. Ya, sekitar umur segituan. 6 tahun, 7 tahun. Gue 6 tahun tuh masih
ngapain ya? Masih ngapain lo? Tahun tuh gue masih apa? Main sepeda roda 3 gitu. Lu 6 tahun masih sepeda roda 3? Gak ada yang roda 4 sih Nah. yang pakai bola-bola bantu. Iya, yang di dua di belakang Iya, ini kan. di belakang itu ya kan. Nah, gua udah roda 2. jadi Kemajuan. jadi kalah step ya. Kalah step gue. Alat musik gitar yang lu pelajarin ya. Ingat gak gitar pertama lu apaan? Acuit gitar gua apa itu dulu? Bentar, gua inget dulu. Dulu pertama itu jadi gua sempat punya gitar itu yang gede, gua lupa apa ya. Apa Yamaha apa ya? Terus patah. Lu apain lu pakai? Nggak tahu. Lu pakai yang getakin orang gimana sih? Jadi karena gua anggurin kali ya dia patah. Oh, gitu. Jadi terus sebenarnya nggak dianggurin juga. Jadi waktu itu emang hujan terus Kebasahan. dingin. Gua nggak tahu. Enggak sih. Kebasahan juga enggak. Jadi nggak tahu kenapa dingin atau apa gitu ya. Apa itu gitar udah tua juga, karena kan dulu juga gue nggak ngerti tentang gitar kan. Oke, ya namanya anak kecil gitu kan. Iya, namanya ya anak segitu kan. Terus udah patah. Tiba-tiba ini naik gitu, ngangkat yang pas bagian belakangnya itu. Oke. Terus gimana di lem nggak bisa. Terus Itu gitar yang waktu itu patah di tangan gue bukan sih? bukan, itu bukan. beda lagi. Nah itu Beda lagi. Nah gara-gara itu akhirnya beli gitar yang di AB. Ya, Adeka Buana. ya 100 ribuan itu ya. Iya, waktu itu harganya nggak 100 ribu, nggak salah 300 apa berapa ya? Oke. 200. Nah, beli gitar itu apa namanya? Legenda apa gue lupa. Gila, legenda yang sekarang udah jadi legenda bener. Bener-bener jadi legenda kali ya. Nah itu. Iya. Jadi gue beli gitar, ya waktu itu patah, terus dilem juga ngangkat lagi nggak bisa. Terus dilem nggak bisa, kalau di stem udah mulai ngaco. Nah, Ya dulu gue ya, emang penyakit gitar-gitar harga segitu sih ya. gitu. Dan akhirnya beli yang legenda itu kan. Legenda itu, nah itu legenda itu juga. Ngaco. Ya kalau buat anak dulu mah Kalau buat genjreng-genjreng doang masuk lah nyaring ya. lah ya kan, apalagi pakai yang ini ya kan, string kan, Oh iya. kawat ya, kawat pakai kawat itu Nah, oke sih gitu. Jadi tapi sekalinya di stem standar dia patah. itu udah berapa tahun kemudian itu dia patah. Dan memang ya namanya juga penyakit gitar 300 setelah gua merasakan ya. Kayunya ya. Kayunya itu nggak bagus. Terus ini kalau lu stem itu pasti nggak beres banget deh. Misalnya lu stem nih, oke E minor semuanya oke, clear. Pas Pasti G-nya ngaco. Pas di G senar namanya naik tiba-tiba setengah Bener. nada ya kan. Mending setengah gue pernah nemu yang 1 gitu naiknya. Itu gila sih kalau sampai 1. Asli 1 naiknya. Karena naik setengah seperempat Kalau gitu loh. seperempat Deng. gue masih masuk lah, tapi naiknya sampai 1 gitu loh. Gue pikir apa ini gue main kekencangan ya? Kok bisa naik ya? Terus gue coba lagi. Stem rendah. Stem rendah akhirnya mungkin itu E ya. Kalau stem rendah mungkin senar 6-nya tuh D ya. D itu baru dia agak okean dikit lah. Agak mendingan. Agak mendingan. Jadi ini harus diturunin 1. Dan ya itu pengalaman gue ya. Mungkin sekarang gitar 500 ada yang lebih bagus ya. Gue nggak tahu kita kan. nggak tahu. Kayaknya konten review gitar seru juga tuh. Iya bisa jadi. Seru juga sih emang. Nah, gitu. Itu apa namanya gitar. Jadi pada akhirnya lu si gitar legenda itu patah dan akhirnya lu punya gitar yang jauh lebih mending ya setelah itu. Iya, setelah itu kan gua setelah legenda itu mulai gua agak bagusan dikit lah. Waktu itu Yamaha pakai Yamaha C330 yang bener-bener ini apa namanya? C330 nilon ya. Nilon, iya. klasik gitu kan. Dan itu pun waktu itu gue beli gara-gara memang mau ujian. Emang kebutuhan. Nggak tahu. Kebutuhan. Gue beli itu 500-600 ribu waktu itu. Dan sekarang kalau lu cari, Sekarang naik harganya tuh. sekarang tuh kalau lu cari C330 Sekitar 900-an gitu apa? iya 900 sampai sejuta loh. Gila. C315 aja itu gue beliin buat murid gue, pernah gue beliin itu setahun yang lalu 800-an kan? iya 800-900an 800 sampai 900 dan gue bilang gila Ya. Naik ya harganya. naik. Dan waktu itu C330 gue jual berapa? 3,5 Gila. waktu itu. Jadi Oh iya benar. lu ingat kan? Iya, Kan itu ingat gua. gue jual C330 karena gue dapet gitar lagi kan, terus dengan tipe yang sama dan ya gue pikir ini bodinya lebih bagus lah ya kan, namanya baru. Iya, jual lah 3,5. Gue jual 3,5. Padahal harusnya bisa GoPay masih dapat tuh. Dapat lah. Second tuh kalau sekarang ya, saya kan 600 dapat. 600 ya? Dapat lah. Gila, ini mental pedagangnya langsung keluar. Gawat ini. Aduh, itu gitar. Itu alat pertama gitar ya. Kalau Iya. yang gua pelajarin pertama tuh keyboard. Woi, keyboard. Keyboard.
Keyboard dari mana tuh? Keyboard. Gua pertama kali belajar keyboard itu yang ngajarin supirnya temen gua. Wih, gila keren juga. Sebenarnya keyboardis nih. Keren. Wih. Dia kayak gitar juga bisa. Waktu itu gua diajarin gitar awal-awal juga sama dia tuh. Cuman gua duluan belajar keyboard dulu. Oke. Nah, terus apa namanya? Kalau keyboard pertama yang gua punya itu merek nggak jelas gitu, Super Power gitu kalau nggak salah. Super Power. Asli Super Power gitu kalau saya ingat gue ya. Entah Super Power entah apa, pokoknya cuma 4,5 oktav gitu. Gak jelas banget cuma gak jelas. 4,5 oktav dan apa namanya, kalau dibunyiin notnya misalkan kita bikin C gitu kan, do mi sol biasa gitu kan. Nah, kalau kita kasih akor-akor yang aneh, akor 7 misalkan gitu. Nah, itu not keempatnya mati, nggak bunyi. Ah, serius? Sampai segitunya? Iya. Jadi cuma bisa tiga not doang yang bunyi barengan gitu. Gila, berarti kalau main chord sama melodi melodinya bisa hilang juga tuh suaranya. Bisa hilang. Jadi dia mainnya harus benar-benar kayak arpeggio lu juga terbatas. Iya, benar-benar arpeggio terbatas. Itu kelas. Gue juga punya, tapi gue punya keyboard juga nggak sampai segitunya loh, keyboard Cina itu tuh. Nggak tahu gue mereknya apa. Oh iya, yang apalah itu kan, yang 4 oktav nggak sih? 4 oktav juga, iya benar. 4 oktav. Kalau lu 4,5 oktav masih penting, gue 4 oktav. Agak masih panjang ya, cuman penyakitnya gitu. Kalau dipencet 4 not atau lebih gitu, not terakhirnya pasti hilang. Gila, ngaco banget itu parah sih. Asli ngaco banget. Itu kelas berapa gue punya, itu kelas 4 SD gitu. Kelas 4 SD, abis itu setahun kemudian gue beli Casio WK 1800. Wah, itu mending lah. Nah, kalau yang pengen tahu bentuknya ntar gue tampilin gambarnya. Nah tuh kayak gitu. Casio WK. Itu panjang tuh, keren. Iya panjang. Gue pernah mainin yang punya lu tuh, yang sampai SD itu, SD sampai SD masih ada tuh. Iya, SD. Pokoknya itu keyboard mati pas gue kuliah aja. Mati total akhirnya. WK 1800. Iya. Yang mulainya dari F ya? Dari E. Dari E. Iya, ujung kirinya tuh E, ujung kanannya G. Itu aneh banget sih bentuknya menurut gua. tapi lumayan itu, maksudnya untuk pemula itu ya mungkin kalau sekarang setara sama kayak WK apa keyboard dulu? CTK 7000. CTK 7000. Wah, tapi CTK 7000 sekarang tuh udah pakai memori dong. Nah, iya, maksudnya untuk setelan pemula tuh ya setara dengan itu gitu. Iya. Kelasnya itu. Gue beli waktu itu 3,5 juta. Gue masih inget tuh harganya. Iya, sekarang dapat lah CTK 7000, 3,5 juta. Sekelas kan? Sekelas. Atau nggak CTK 7700 ya kan? 7200. 7200 ya? Iya. Itu ya mirip-mirip sih itu. Kayak cuma beda-beda body doang. Nah itu, terus apa namanya, ya udah, habis itu tuh keyboard mati, ya udah, sampai sekarang nggak ada keyboard lagi gua. Jadi kalau main keyboard ya udah, ya tunggu ada job. Berarti lo harus beli lagi, biar ada job lo harus beli dulu. Oh gitu. Iya dong. Ya kemarin sempat beli, tapi ya gitulah, sedih kalau coba guys, gimana kalau dia ada job tiba-tiba nggak ada keyboardnya, kan nggak lucu guys. Oh ya pokoknya harus disediakan. Ngeri nggak? Kata orang nyewa keyboard aja berapa? Harus disediakan dan requestnya ribet gitu loh. Males nggak? Nggak, requestnya harus ini chord. Kalau nggak harus RD700 gitu. RD700 soalnya. Makanya. Nah, terus gue mau nanya, lagu pertama yang lu pelajarin apa? Tadi kan udah alat musik pertama, ya kan? Udah tuh. Nah, lagu pertama yang lu pelajarin apa? Ini. Ingat nggak? Gue inget kayak bentar. Lagu, ini nih. Apa sih lagu ini dulu sering gue mainin apa? Kan beres, bukan. Kan beres tuh udah agak gedean ya? Enggak, agak gedean dikit lah. Apa sih? Lestari alamku lestari. Oh, berita cuaca. Berita cuaca, iya. Gomblo. Nah, main pacu dalam melodi menang gua. Gila, itu lagu sebenarnya udah lama banget, dan gua gila. Itu abis itu emang gua nggak mainin lagi sampai sekarang gitu loh. Tapi emang gampang sih akornya gampang sih itu. Iya, di mana Tuanku menitipkan aku. Iya, benar. Itu gua masih inget lah dikit-dikit liriknya lah. Iya. Meskipun sampai sekarang gua udah gak dengerin itu lagi. Oke juga sih buat belajar, asik tuh, tiga akor doang kan, C, F sama G doang. Ada D ya kalau nggak salah. Oh iya, A minor sama iya, A minor sama D minor kalau nggak salah. Wah, oke juga. Itu lagu pertama ya?
Oke, tergantung ya benar lagu pertama. Tergantung sih waktu itu gue main dari G. Oh. Waktu itu gue main dari G. Jadi kalau berarti ada D-nya. Enggak ada F-nya. Enggak ada F-nya. Sip, sama gue juga dulu menghindari F. Karena F itu kan harus 2 jari kan. Gue ketika belajar gitar dulu, itu F itu gue hindari banget ya buat yang tahu main gitar, tahulah bentuk F kayak apa ya. Nah, itu. Itu nyebelin. Di bawahnya aja susah apalagi langsung dipalang kan ke atas. Nah, itu. Bawahnya sulit banget itu. Karena dia kedua jari. Satu jari dua senar. Yang dipalang itu repot. 1 jari 2 senar lah itu. Kalau gue lagu pertama yang gue pelajarin di keyboard itu lagu Sejuta Umat. Apa? Ibu Kita Kartini. Astaga. Asli. Ya bagus lah. Amazing. Ini gue demen nih. Karena gue dulu gak mau pelajari lagu itu. Lu gak ngelewati fase Ibu Kita Kartini ya? Sama ini sih gue dulu. Apa tuh lah? Mi fa mi do re. Apa ya? Aku adalah anak gembala. Oh. Itu gue pelajarin itu dulu tuh. Aduh, gila. ketahuan banget bocahnya ya. Kelas 4 SD gue belajar keyboard tuh gila. Cari yang gimana ceritanya itu akornya gampang. Gampang, iya benar. Dan gimana caranya not hitam nggak dipencet, dah itu doang. Itu. Ya udahlah gitu. Udahlah itu aja. Lurus aja gitu. Lurus ya gitu kan. Dan kalau musik kan gitu, lagu pertama ya kan. Nah, tapi ada nggak sih lagu yang paling berkesan gitu? Ini bukan lagu pertama, tapi lagu yang paling berkesan gitu. Ya, ibaratnya kalau cinta bukan cinta pertama, tapi yang nggak dilupa sampai sekarang walaupun udah jadi mantan gitu kan. Kalau katanya lagunya ini mantan terindah gitu. Iya, gitu lah kurang lebih. Apa ya lagu yang paling berkesan buat gue ya? Bentar. Gue sampai lupa. Lagu yang paling berkesan. Apa? Nggak ada sih Gak ada. buat gue ya, gue sih. Sama aja gitu ya. Kayaknya ya lagu sama aja. Ya itulah kayaknya nggak ada. Kalau gue yang paling berkesan apa? Lagunya Sherina. Yang mana? Andai aku telah dewasa. Kenapa? Soalnya itu gue belajar itu SMP kelas 1. Gara-gara waktu itu ada temen gue yang mau, gue lupa festivalan atau apa gitu, terus lomba nyanyi. Oke. Terus minta iringin lagu itu, dan itu kan akornya pindah-pindah ya. Oke, iya. Masalahnya main awalnya udah nyebelin dari emol kan. Dari S ya kan, S naik ke E, naik F turun ke D, terus interlude-nya main dari C kalau gua nggak salah. Itu repot banget sih. Oke. Repot banget itu asli. Iya mantap. Sherina, aku telah dewasa apa judulnya? Andai aku besar nanti. Iya sih. Andai aku besar nanti. Oh iya. Jadi setelah besar lu mau jadi apa, Pak? Setelah besar mau jadi orang yang berguna. Bukan mau jadi orang yang besar, enggak. Oh, itu cukup lu aja. Gitu ya. Tapi kalau lagu yang berkesan ini, kalau gua jadi kepikiran. Apa? Lagunya Queen. Bohemian Rhapsody pasti. Bohemian Rhapsody itu gila. Sampai sekarang gua nggak nangkep kuncinya itu. Gue demen banget semua lagu itu. Asik sih ya. Nggak tahu kenapa itu Genius itu. Bener-bener amazing menurut gue ya. Genius. Dan gue nggak tahu ya, ini karena pengetahuan gue yang sedikit kali ya. Jadi gue merasa sih sampai saat ini belum ada yang mengalahkan lagu itu. Keistimewaan lagu itu. Bener. Dari sisi chordnya, dari sisi aransemennya juga. Tuh gila banget, amazing. Bener. Keren sih itu. Gue salut sih sebenarnya dengan lagu itu. Keren deh itu. Karena Mbah Freddie Mercury. Nah, itu. Luar biasa. Itu tetap dari dulu sampai sekarang gue tetap enak banget dengerin lagu itu. Nggak kayak lagu-lagu sekarang yang sekali denger hilang gitu kan. Itu ya lu sekali denger ya udahlah, nanti 5 tahun kemudian lu udah males lagi denger lagi ya. Kalau kayak Bohemian Rhapsody itu kayak everlasting gitu ya. Yes. Keren. Dan bagi lu mungkin yang suka musik, ya gua sih mikir lu kalau ya dengerin lagu itu lu tahu dan lu paham progressive chord-nya kemana. Ya dari sisi musikalitasnya lah ya. Itu gila, itu tinggi banget sih. Tinggi bang. Menurut gua sih tinggi menurut gua ya. Iya, benar. Menurut gua tinggi dan enak gitu loh. Iya. Masuk lah gitu. Ribet tapi enak di kuping gitu. Iya, dan yuk oke lah. Gua keren itu. Gua nggak bisa ngomong apa-apa kalau lagu itu ya. Iya, benar.
Itu legend sih. Kayak itu terus lagu yang lu pikir gampang kayak We Are The Champion. Itu aja susah. Itu ya, luar biasa. Itu gue kalau main lagu itu masih ngeker gue. Kemana larinya abis ini, kemana ini ya. Itu tetap lagu yang menurut gua tuh amazing. Itu lagu juga yang sepanjang masa. Kenapa? Iya. Karena pasti di Olimpiade lu bertarung lu apa. Pokoknya setiap lomba-lomba pasti diputar lagu itu. Itu nggak abdol. Gua tuh gini. Gua kalau ikut lomba atau apa, kalau nggak ada lagu itu gua tuh ya serasa sesuatu semuanya biasa aja gitu. Biasa aja. Tapi kalau ada lagu itu kayak lebih, wih gila. Kalau menang tuh. Kalau menang wah asik gitu. Meskipun gini loh. Kalaupun nggak menang juga, oh ya udah gitu. Tapi Iya. feel lombanya tuh ada. Sih. Dan gue gini, kalau jangan kan gitu, lomba misalnya taruhlah ya, gue lagi mikir kok lomba tingkat RT aja, gue bisa seneng loh gitu kalau pas menang pembagian hadiah padahal cuman mungkin 2 kresek kerupuk misalnya. Tapi tetap aja ada lagu kayak lomba 17-an gitu. Iya. Gitu. Iya, asik sih lomba 17-an pengumuman pemenang gitu kan. Dibagiin hadiah sama Pak RT, tapi backsoundnya We Are The Champion tuh mahal rasanya gitu. Beda sama lagu-lagu lain gitu loh. Iya, Lu kok jadiin backsound lagu lain tuh We Are The Champion tuh spiritnya dapet banget dan iya, asik sih, asik. apalagi kalau sampai lu memperkuat daerah lu, memperkuat negara lu itu pasti. Oh, itu Gua rasa bukan main sih. iya. Itu pasti akan lu akan ngeluarin air mata lah. Dari situ lu akan merasa bahwa gua menang dan gua persembahkan ini untuk daerah gua, untuk negara gua atau untuk gitu. orang-orang di sekitar gua kan gitu. Itu sih. Benar biar champion. Jadi ya benar sih itu legenda sepanjang masa sih Legenda. lagu-lagu. Karena liriknya kan we are. Iya, we are. Kami, kita. We are bukan ayam. Ayam. Bukan ayam the champion kita. Kalau Jadi walaupun siapapun yang menang ya kita semua menang. kita menang gitu loh. Kita filosofis sekali luar biasa. Luar biasa kan menurut gua. Iya. Penasaran sama kelanjutan obrolan kita? Tungguin part 2-nya. Jangan lupa subscribe channel gue buat tahu kelanjutannya. Oke.